Di titik mana saja pelanggaran kampanye terbuka rawan terjadi? Apa pembagian zona kampanye sudah menjamin pemilu akan berlangsung jujur dan adil? Ini liputannya. Badan Pengawas Pemilu mencatat sejumlah pelanggaran terjadi selama kampanye terbuka di pemilu 2009. Jenis pelanggaran administrasi paling banyak adalah konvoi tanpa izin, disusul perubahan jenis, waktu, bentuk, dan juru kampanye tanpa pemberitahuan. Adapun pelanggaran pidana yang kerap terjadi yaitu penyalahgunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak dalam kampanye, serta politik uang. Dicemaskan hal sama masih akan terjadi di pemilu 2014, walau KPU sudah mengatur pembagian zona dan aturan kampanye terbuka. Kalau kampanye terbuka paling potensi penggunaan fasilitas negara, itu potensi paling banyak. Kalau tahun lalu kan yang paling banyak itu politik uang, terus pelanggaran misalnya itu sih yang paling banyak, penggunaan fasilitas negara yang paling banyak. Itu Pak. Ya. Mobil mungkin ya. Ya, mobil atau fasilitas negara yang lainnya itu sangat mungkin gitu. Kenapa ya ini terulang terus ya? Ya, ini kan fasilitas negara kan cukup banyak ya. Karena kalau mereka menggunakan itu tentu soal anggaran untuk kampanye dan sebagainya akan lebih minim. Tapi yang pasti itu ya soal finansial, penganggaran dan sebagainya. Saya kira potensi kecurangan masih terbuka lebar. Meskipun KPU sekarang sudah membuat zonasi kampanye dan lain sebagainya, tetapi kalau itu tidak dijaga secara ketat, maka zonasi itu bisa juga dilanggar. Misalnya ada partai-partai yang misalnya melakukan kampanye di luar zona, misalnya seperti itu. Itu sudah pernah terjadi, seringkali terjadi di pemilu-pemilu berikut sebelumnya begitu. Nah, itu juga masih mungkin terjadi karena memang pengawasannya masih belum diperbaiki begitu. Kemudian juga selain zonasi juga adalah bagaimana KPU benar-benar mengkondisikan partai-partai itu bisa bermain dengan mengutamakan moralitas, etika dan lain sebagainya. Tanggung jawab membuat kampanye terbuka pemilu 2014 berlangsung demokratis utamanya dari partai politik. Partai harus memberi pendidikan politik bagi rakyat. Toh seperti riset Lembaga Survei Indonesia terhadap 2.400 warga pemilih di 2009, kampanye terbuka tidak efektif memengaruhi utusan calon pemilih. Yang diingat warga adalah partai yang berkampanye sistematis dan jangka panjang.